Di tengah program vaksinasi nasional yang dimulai Rabu kemarin, kasus positif COVID-19 kembali menembus rekor. Kenaikan tertinggi kasus positif COVID-19 diduga dampak libur panjang akhir Desember lalu. Yang menjadi pertanyaan, benarkah peningkatan hanya karena libur panjang atau ada faktor lainnya? Berikut simak dalam laporan khas Redaksi Pagi. ...11.278 kasus positif baru, 129.628 kasus aktif, dan jumlah kematian 24.951 orang. Itulah data kasus COVID-19 per 13 Januari yang kembali tembus rekor di tengah euforia program vaksinasi nasional. Pertumbuhan kasus COVID-19 secara bertingkat atau eksponensial terlihat dari data sejak awal Desember. Pada tanggal 1 Desember, 5.092 kasus, 3 Desember, 8.369 kasus, 7 Januari melonjak 9.321 kasus, dan terakhir 13 Januari tembus 11.000 lebih kasus positif baru. Pergerakan kasus positif baru ini tentu tak bisa dianggap remeh. Akibat jumlah kasus positif yang terus meningkat, fasilitas kesehatan akhirnya kewalahan menangani pasien. Di Jawa Timur, sejumlah rumah sakit terpaksa memilah kondisi pasien COVID-19, bahkan menolak menerima karena ruang perawatan penuh. Di Kota Batu, Madiun, Lumajang, dan Bondowoso, ruangan ICU dinyatakan 100% penuh. Tak hanya rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta rujukan juga mengaku kewalahan dengan pasien COVID-19 yang terus bertambah. Seminggu terakhir memang beberapa kali kita terpaksa memang menolak pasien-pasien yang memang membutuhkan perawatan yang kemungkinan besar harus masuk ICU. Antrian di IGD selalu ada hari per hari. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kasus COVID-19 melonjak sebagai dampak libur panjang. Budi Gunadi juga mengungkapkan lonjakan kasus COVID-19 diperkirakan akan terjadi hingga awal bulan Februari. Minggu lalu bahwa ini akan terjadi dan saya rasa peaknya akan kena di minggu keempat Januari. Ya, bisa geser ke minggu ketiga atau bisa geser ke minggu pertama Februari. Jadi sangat penting kita melakukan antisipasi karena banyak rakyat yang akan terkena, banyak yang akan kemungkinan tidak tertampung sehingga bisa fatal juga. Ya. Lalu, apakah benar melonjaknya kasus COVID-19 murni akibat libur panjang? Badan Kesehatan Dunia WHO menyebut setahun pandemi berjalan, masyarakat dunia kian lelah menghadapi pandemi dan WHO menyebutnya sebagai kondisi pandemi fatigue. Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Hasil survei Satgas COVID-19 dari bulan September hingga Desember 2020 menyebut kepatuhan memakai masker turun 28%, kepatuhan menjaga jarak turun 20,6%, dan hal ini berkontribusi pada kenaikan kasus COVID-19. Persentase kepatuhan memakai masker menurun 28%, dan persentase kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan menurun 20,6%. Temuan minggu ini sangatlah berbahaya karena menggambarkan adanya sikap abai di tengah masyarakat atas pentingnya penerapan protokol kesehatan. Kendurnya disiplin protokol kesehatan tidak serta-merta akibat kesalahan masyarakat yang mulai letih. Tidak tegasnya pemerintah daerah menegakkan protokol kesehatan
dituding juga menjadi penyebabnya. Jangan sampai keletihan menghadapi pandemi juga dialami para aparat penegak hukum, karena merekalah garda terdepan agar aturan protokol kesehatan terus dipatuhi. Tim Liputan CNN Indonesia.